Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bisa istiqomah, mau memulai untuk bisa istiqomah dalam kajian malam hari ini, Risalah Al-Mustarsyidin, yang kami hormati Kiai Fatur, Gus Marus, dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan yang akan bergabung. Sedikit ulasan bahwa dalam Risalah Al-Mustarsyidin ini, beliau Imam Haris Al-Muhasibi, salah satu ulama yang banyak mengkoreksi dirinya sendiri sehingga beliau disebut sebagai Al-Muhasibi. Dan untuk mempersingkat dan untuk lebih banyak dalam kajian, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Pertama kita diakan kepada Rasulullah, sahabat, Rasyidin, semua alim ulama, sholihin, semua guru-guru kita, dan semua muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khususan ila Imam Al-Haris Al-Muhasibi wa fu'ahi muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan ke Fatur untuk melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yaitu nyampe pada masih awal gitu. Wa anallahu azza wa jalla ajtaba min ibadil mu'minin. Halaman 35. Ya, 35. Kami persilakan kepada yang terhormat Kiai Fatur. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Cantrika Foundation yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat curahan rahmatnya kita bisa berkumpul melalui virtual ini di dunia maya. Mudah-mudahan selalu dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di kajian ini kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi kesehatan, semuanya terhindar dari berbagai bala penyakit termasuk COVID-19 ini. Langsung saja kita ke teks, insya Allah kita bersama membaca doa dari Imam Al-Haddad. Tadi saya share ke Gus Marus, apakah bisa ditampilkan tidak ya di layar ya, kita bisa baca bersama insya Allah. Ini adalah doa Imam Al-Haddad. Beliau, Imam Al-Haddad itu seorang sufi besar abad ke-12. Beliau adalah
penghulunya para Alawiyin, Thariqah Alawiyin. Imam Al-Haddad sangat terkenal di Nusantara. Salah satu karyanya Rotibul Haddad biasa dibaca hampir di semua musola, masjid, pesantren seluruh Indonesia. Terus juga salah satu kitabnya ada Risalah Al-Mu'awana. Dan doa ini sangat, menurut saya doanya Imam Al-Haddad ini sangat filosofis sekali dan mengulang-ulang niat kita, dan beliau mengingatkan kita bagaimana sebenarnya proses pendidikan itu seharusnya seperti ini. Dan ini doa ini diijazahkan oleh Syekh Aminullah Abdul Rauf, guru saya, rahimahullah. Beliau adalah sekarang ngajar di Tobah Institute, itu yayasannya Habib Ali Al-Jufri, rahimahullah. Habib Ali Al-Jufri atau Habib Ali Jeffrey. Beliau Habib yang sangat luar biasa menyuarakan toleransi manusia. Beliau nulis kitab yang keren sekali, yang terbaru, Al-Insaniyah Qabla Tadayun, gitu. Terjemah dalam bahasa Inggris, Humanity Before Religiosity. Ini doa sanadnya dari Muttasil kepada Imam Al-Haddad. Sebelum kita akan mulai ngaji, mungkin kita insya Allah bareng-bareng selalu membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad du'a 'alal huda wad dilalata ilal khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Insyaallah akan terus kita baca setiap mulai kajian. Karena di doa ini sangat indah sekali. Saya niat, nawaitu ta'alluma, saya niat belajar dan mengajar dan juga belajar. Tadzakura wa tadzkira, saya juga ingin memberikan tadzkirah dan juga mengambil peringatan. Juga wal hassa 'ala tamassuki, kita ingin berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja ke teksnya, insyaallah. Monggo. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bihi fi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah azza wa jalla ijtaba min ibadihil mu'minin. Dan selanjutnya, wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, ijtaba min ibadihil mu'minin, telah memilih di antara hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dipilih Allah? Dawil albabil alamina bihi wa bi amrihi. Dawil albab, orang-orang yang memiliki albab, memiliki diberkahi wawasan dan diberi keberkahan intelektualitas, diberikan pemikiran, dawil albab atau wawasan. Wa bi amrihi, dan mereka yang berpengetahuan tentang Allah, bihi kembali ke Allah, wa bi amrihi, dan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ulul Albab itu adalah orang-orang yang berpengetahuan tentang Allah, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengetahui tentang perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih
dari hamba-hambanya, dari para hambanya yang beriman, yaitu adalah Zawil Albab atau Ulil Albab dalam bahasa yang lain. Orang-orang yang diberikan intelektualitas, akal pikiran. Fawasofahum bil wafa'i wal akhlaqil fadilati wal khawfi wal khasyati. Fawasofahum, yang telah dia sifati, yang telah dia gambarkan, bil wafa'i, dengan setia, wal akhlaqil fadilati, dengan akhlak yang utama, akhlak yang karakter yang saleh, wal khawfi, dan takut, wal khasyati, dan takjub. Jadi khauf dan khasyah sebenarnya ada kemiripan, bedanya kalau khauf adalah takut atas ancaman atau murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan khasyah ini takut atau takjub akan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muradif, serupa namun tak sama. Jadi ada diksinya, ada penekanan yang ingin disampaikan berbeda. Faqala azza wa jalla, azza wa ala, dan telah berfirman Allah azza wa ala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Al-ayah, Sadaqallahul Azim. Ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, ayat 20 dan ayat 21. Imam Al-Muhasibi menyampaikan, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang dianugerahi pengetahuan yang mendalam lah yang dapat mengingat ini. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Dan orang-orang yang setia menjaga ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala yanqudunal mitsaq, dan tidak pernah melanggar perjanjian mereka. Jadi perjanjian di sini dalam artian perjanjian ruhani, kewajiban ruhani seorang yang lahir dari keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada lagi kewajiban sosial, yaitu terhadap sesama manusia. Jadi perjanjian di sini dalam konteks ini ditafsirkan oleh para ulama adalah perjanjian kewajiban rohani, yaitu menjaga ikatan lahir kita, yang menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga kewajiban sosial kita kepada sesama manusia. Lalu dilanjutkan, walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menghubungkan ma amarallahu bihi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ayyusala wa yakhshawna rabbahum, agar dihubungkan dan yakhshawna, agar terpukau dan gentar, rabbahum, terhadap pemelihara mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut terhadap hisab terburuk. Jadi lagi yakhsha itu adalah lebih kepada takut, lebih kepada terpukau, tapi ada rasa gentarnya. Tadi takut gentar akan anugerah Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan khauf. Khauf itu adalah takut tetapi ada rasa ancaman, takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita agar kita menghubungkan kewajiban ruhani kita sebagai manusia, tapi juga tetap menyadari kesamaan tujuan yang mendasari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu menurut Imam Ar-Razi, salah satu pemikir rasionalis, beliau menulis kitab Mafatihul Ghaib dari Andalus. Beliau menekankan bahwa ayat ini ingin memberikan manusia, menyadarkan sebuah kewajiban moral manusia untuk memperlakukan seluruh makhluk hidup itu dengan cinta dan belas kasih. Jadi Imam Al-Muhasibi, kita tahu kemarin sudah kita bahas prolognya atau biografi singkatnya. Beliau orang yang cukup kontroversial di zamannya. Kenapa? Karena beliau lebih cenderung ingin menarik tasawuf ke arah yang lebih filosofis, ke arah yang banyak dimensi tafakurnya, berpikirnya. Dan kemarin sudah kita bahas, Imam Al-Muhasibi juga berseteru secara pemikiran tentunya, bukan secara fisik, dengan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menulis kitab Al-Wasoya. Kitab Al-Wasoya ini salah satu karya yang paling luar biasa dari Imam Al-Muhasibi, yang menelurkan poin-poin tasawuf yang saat itu sudah ada kitab yang namanya Al-Zuhd. Al-Zuhd ini karyanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal, seorang muhaddis, dia juga menulis kitab Musnad Ahmad, menulis kitab Az-Zuhd. Az-Zuhd ini corak tasawufnya itu adalah ingin menarik tasawuf menjadi lebih kepada ke arah yang lebih praktis. Jadi mengajak pembaca Al-Zuhd ini ke dalam proses pembinaan diri melalui tazakkur, melalui zikir-zikir. Ini yang diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Al-Muhasibi rahimahullah, beliau ingin menarik ke arah yang dengan metodologi yang agak berbeda, yaitu beliau ingin menarik tasawuf ini melihat keluar kepada ayat-ayat Tuhan di alam semesta melalui proses yang namanya tafakkur. Jadi tujuannya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan metodologinya dan prosesnya agak sedikit berbeda. Imam Al-Muhasibi ingin menarik kepada tafakkur, Imam Ahmad bin Hambal kepada tadabbur. Keduanya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kitab ini merupakan dua kitab yang sangat menguntungkan terhadap tasawuf. Jadi perdebatan intelektualitas di masa awal terbentuknya tasawuf ini yang melambungkan nama besar tasawuf. Jadi ilmu itu kan semakin menjadi perguncingan perdebatan publik, dia menjadi diperbincangkan di warung-warung kopi, diobrolkan, terus diseminarkan, disimposiumkan di madrasah-madrasah, di universitas-universitas, dan akhirnya dia menjadi wacana publik dan menjadi ilmu baru yang sangat subur pada zaman. Jadi ini terkadang perdebatan intelektual, class of mind ini terkadang menguntungkan terhadap suatu wacana. Jadi perbedaan kedua tokoh ini juga di-mention oleh seorang pakar sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu penulis kitab Muqaddimah. Sebenarnya Muqaddimah itu adalah salah satu bab pembuka dari Kitabul Ibar. Jadi dalam Ibnu Sina ini diyakini sebagai bapak sosiologi sosiologi ya, pendiri teori-teori sosiologi. Karena di zaman itu sosiologi belum menjadi ilmu. Saat itu sosiologi menjadi sub ilmu, ya, kita tahu seperti itu. Nah, Ibnu Khaldun ini merekam bagaimana perdebatan dari Muhasibi dengan Ahmad bin Hambal. Ibnu Khaldun menulis dalam kitab Shifa'us Sa'il, dia mengatakan persoalan dasar antara kedua tokoh ini, yaitu Al-Muhasibi dengan Ahmad bin Hambal ini adalah seseorang, karena Ahmad bin Hambal yakin bahwa seseorang yang berpegang teguh pada syariat mestinya tidak menyandarkan diri pada seorang syekh, melainkan langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya Ibnu Khaldun menekankan bahwa perbedaan keduanya hanya menyangkut
soal metodologi saja, bukan muatan. Jadi pandangan Ahmad bin Hambal sekali lagi adalah, menurut Ahmad bin Hambal, kebenaran agama itu adalah hanya bisa ditempuh melalui jalur normatif tekstual, melalui teks, harus kembali kepada nas, Al-Quran dan Sunnah, bukan melalui jalur intuitif yang dipakai para sufi, apalagi melalui hubungan personal seperti yang diajarkan oleh Al-Muhasibi ini. Jadi sampai sekarang fenomena tekstualis sangat menggaung sekali. Kita tahu murid intelektual dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah juga memiliki murid yang sangat luar biasa, brilian, Imam Ibnu Katsir yang sangat luar biasa. Dan juga hari ini banyak saudara kita dalam keislaman yang menjunjung tinggi para tekstualis ini, yang lebih lebih mengagungkan teks daripada jadi tidak lagi menerima takwil, tafsir dan sebagainya. Makanya mungkin apalagi di masalah akidah, kita tahu perdebatan tentang para tekstualis ini dengan para ahlul ra'yi ini luar biasa. Dan sedikit mengulas kemarin, kita juga membahas tentang perbedaan tentang tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Kemarin kita bahas bahwa tekannya adalah ketika akhlaki adalah di perilaku, ritual-ritual, dan falsafi lebih kepada tadabbur, tafakkur itu. Tapi bukan berarti keduanya tanpa ada. Ketika kita berpikir tasawuf falsafi tidak sama sekali menggunakan akhlak, atau sebaliknya ketika tasawuf akhlaki sama sekali tidak menggunakan intelektualitas, tidak seperti itu maksudnya. Tapi lebih dominan seperti itu. Seperti ketika kita mengatakan ada ahlul ra'yu, ada ahlul hadis. Jadi ketika ada ahlul hadis, bukan berarti para pecinta hadis atau para yang berpegang teguh pada teks ini tidak menggunakan akal sama sekali, kan? Juga sebaliknya, ahlul ra'yi ini orang yang berpegang kuat kepada akal, menjunjung tinggi akal, bukan berarti meninggalkan teks penuhnya, cuman lebih dominannya ahlul ra'yu kepada akal, dominannya ahlul hadis kepada teks, pada nakal. Dan Imam Al-Muhasibi ini termasuk yang ingin menarik kepada tafakkur, proses tafakkur. Makanya beliau diberi julukan Al-Muhasibi karena banyak muhasabahnya, banyak introspeksinya. Dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syarahallahu sadrahu, dan barang siapa yang diluaskan hatinya atau dadanya, barang siapa yang dadanya telah diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iman, wa wasala at-tasdiqu ila qalbihi, dan menginginkan kebenaran mencapai hatinya, wa ragiba fil wasilati ilaihi, dan juga ingin mencari wasilah, mencari cara ilaihi kepadanya, lazima min haja dabil albabi biri'ayati hududis syariati min kitabillahi ta'ala. Oke, lagi pakai diksinya dawil albab. Lazima min haji, wajib memenuhi, mematuhi minhaja dawil albabi, program mereka yang diberkahi akal, diberkahi intelektual, diberkahi
wawasan Nabil Albab. Biriayati hududi syariati, dengan menjaga batasan-batasan syariah min kitabillahi, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnati nabihi, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan sunnah nabinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a alaihil muhtaduna minal a'immati. Kita bahas dulu ulul albab di sini. Imam Al-Muhasibi berkali-kali mengutip kata ulul albab, karena menurut Imam Al-Muhasibi ini merupakan tema inti di dalam kajian beliau, dan di dalam Al-Quran sedikitnya ada 16 kali diulang-ulang kata ulul albab dengan segala macam bentuk derivasinya, salah bentuk, berbagai bentuknya, tasrifannya. Jadi ulul albab bisa bermakna tadi, bisa bermakna akal, bisa bermakna intelektual, bisa bermakna wawasan, bisa juga bermakna perasaan, bisa bermakna daya pikir, pemahaman, juga kebijaksanaan. Ini menjadi tema sentral di dalam kajian ini, Pak. Nanti akan kita bahas satu persatu. Wa majtama alaihil muhtaduna minal a'immati, dan juga praktik nabinya tentang siapa yang diberi, yang menjadi apa namanya, dan apa yang telah disepakati para imam pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi wa majtama alaihil muhtaduna minal a'immati, dan apa yang telah dikumpulkan, yang telah disepakati oleh para imam atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Faqala jalla wa azza, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ketahuilah bahwa inilah jalan yang lurus menujuku, kata Allah, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, agar jalan itu tidak menjadikan kalian menyimpang dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian tetap sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, salah satu terjemahan dari kata takwa adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga diterjemahkan kata takwa ini menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi termasuk Muhammad Asad dalam tafsirnya The Message of the Quran, Muhammad Asad menafsirkan takwa itu dengan consciousness, kesadaran mutlak, kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Muhasibi ingin mengatakan bahwa orang yang hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibedah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dapat menerima kebenaran. Pasti bisa menerima kebenaran dari Al-Qur'an, kebenaran menjaga syariat, kebenaran dari kitab Allah, kebenaran dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah.
Dan juga ini dalilnya tadi di dalam surah Al-An'am ayat 153. Jadi Imam Al-Muhasibi orang yang aktif, beliau itu sangat aktif, beliau senang berceramah, senang berbicara, juga beliau tipikal yang berani melawan arus. Jadi senang menentang gagasan yang menurut Imam Muhasibi ini tidak sesuai dengan yang beliau pahami. Jadi orangnya berani tabrak-tabrakan, makanya beliau mudah dikenal, beliau cepat dikenal dan diperhitungkan tentunya dalam belantika intelektualitas di zamannya di Baghdad itu. Karena biasanya orang-orang yang berani melawan arus itu lebih dikenal, berbeda dengan yang hanya mengikuti arus, yang ya kalaupun tidak setuju ya hanya membatin aja. Nah itu berbeda dengan Imam Al-Muhasibi. Beliau berani berkonfrontasi dengan para otoritas, di mana beliau intinya senang dengan pusaran konflik. Nah, karena jasanya Imam Muhasibi ini, tasawuf menjadi diperhitungkan, menjadi banyak menjadi perbincangan. Karena, tetapi di sisi lain itu keuntungannya, di sisi lain stigma negatif juga nempel kepada ilmu tasawuf. Jadi di satu sisi positifnya adalah tasawuf menjadi wacana publik, jadi perdebatan masyarakat umum. Ini tasawuf menjadi diketahui halayak, tapi di sisi yang lain stigma negatif terhadap tasawuf juga menjadi buruk, dan para sufi juga seperti itu. Bahkan para sufi yang masa lalu yang 50 seperti Robiah Al-Adawiyah, kita tahu seorang sufi yang sangat terkenal, hampir semua di dunia Islam mengenal Robiah Al-Adawiyah, itu ikut terseret ke pusaran konflik. Jadi nama besarnya yang sudah melegenda ini diungkit-ungkit kembali, dicari-cari kesalahannya. Dan bahkan di zamannya itu seperti sufi seperti Ibrahim bin Adam rahimahullah juga diseret ke pusaran konflik. Bahkan Imam Robiah Al-Adawiyah dituduh menghina Ka'bah, karena beliau pernah mengatakan yang aku inginkan adalah Allah, bukan Ka'bah. Jadi bagi orang yang memotong quote-nya Robiah Al-Adawiyah, yang menarik kata-kata Robiah dari konteksnya, mengeluarkan teks dari konteks pembicaranya saat itu, ini kan membuat orang marah. Jadi sufi itu ternyata seperti itu ya, suka nyeleneh, ngomongnya aneh-aneh saja, nggak mau Ka'bah, padahal Ka'bah itu adalah Baitullah, dan seterusnya. Dan juga Robiah itu adalah tipikal sufi yang senang bersemedi, senang menyendiri dalam kesunyian. Dan beliau tidak mau menikah. Robiah ini adalah tidak menikah. Beliau khawatir ketika menikah, cinta kepada suaminya ini kelak akan membayangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat cantrika, kalau ada perempuan yang jomblo jangan digojlokin. Jangan-jangan mereka itu khawatir ketika menjalin hubungan, khawatir cintanya mengganggu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah saja yang tipikal sufi yang yang kalem, yang tidak kontroversial, ikut ditarik-tarik ke dalam pusaran konflik karena ulahnya Imam Al-Muhasibin. Dan juga kita tahu memang banyak sufi yang kontroversial. Yang kita tahu adalah Hasan Al-Basri, terus Malik bin Dinar, ada lagi Ibrahim bin Adam. Yang Ibrahim bin Adam ini dianggap terlalu zuhud di zaman itu, jadi yang ekstrim, meninggalkan dunia sepenuhnya. Lalu juga setelah generasi Ibrahim bin Adam ada Abu Sulaiman Ad-Darani, nanti ada lagi yang
yang kita kenal sampai sekarang itu ada namanya Abu Yazid Al-Bistami. Lalu ada lagi yang namanya Al-Hallaj, Husain bin Mansur Al-Hallaj, dan seterusnya. Dan memang Al-Hamzah Al-Baghdadi, banyak sekali yang kontroversial. Terus ada juga Zunnun Al-Misri, ini sufi-sufi yang lebih kepada filosofis, tapi terkadang mengalami syatohat dalam ilmu tasawuf. Syatohat itu ekstase. Jadi pengalaman ekstase itu apa ya? Ketika seseorang mengalami ketidaksadar, mabuk secara spiritualitas, mabuk secara spiritual, dalam bahasa sufi disebut syatohat, atau dalam ekstase, jadi mabuk secara spiritual. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Rasul pernah bersabda, ini hadisnya Hasan Sahih, hadisnya Sahih, di-mention di dalam kitab Sunan Abu Dawud, juga di-mention dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dalam Sunan Ibnu Majah, terus juga di-mention dalam Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ini kitab yang paling populer, hadis 40 kitab yang berisi tentang 40 hadis, 42 sebenarnya. 40 hadis yang paling populer di pesantren di Indonesia, ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi Ad-Dimashqi dari Damaskus, Suriah hari ini. Beliau juga ulama yang sangat produktif. Beliau wafat di usia 40 tahun. Beliau juga jomblo. Beliau tidak menikah karena sibuk menulis kitab ilmu. Beliau mensyarahi kitab hadis yang sangat tebal, Fathul Bari. Beliau juga ulama Syafi'iyah yang paling otoritatif, menulis kitab Al-Majmu', dan banyak sekali, termasuk Al-Azkar dan seterusnya. Itu Sholihin. Beliau mention kitab ini di hadis ini di nomor 28 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi alaikum bisunnati. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi khalifah yang adil, yang mendapat petunjuk mimba di setelah aku. Adu alaiha bin nawajid. Adu itu secara makna tekstualnya adalah gigitlah, alaiha kepada ini, bin nawajid dengan gigi geraham. Jadi tadi kita dianjurkan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Dan sekarang kita dianjurkan untuk alaikum bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin yang kita tahu adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah adalah para khalifah yang wajib kita ikuti. Adu alaiha bin nawajid. Gigitlah ini, sunnah ini, dengan gerahammu. Jadi ini maksudnya adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbola. Jadi berlebihan dalam arti ingin menekankan sesuatu. Jadi seseorang jika menggigit dengan gerahamnya kan sama saja dengan menggigit dengan seluruh giginya. Jadi peganglah dengan sepenuh hati, ikatlah diri kita terhadap sunnah Rasulullah SAW ini. Jadi kita wajib mengikuti sunnah dan juga jangan mengikuti pendapat hawa nafsu dan ahli bid'ah. Jadi kenapa kita harus mengikuti sunnah? Karena Rasul juga
Allah juga menghendaki kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna faridata kitabillahi, sesungguhnya kewajiban kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama al-amalu bihukmihi minal amri wan nahi. Yang pertama adalah mengamalkan hukum-hukumnya kitab Allah Subhanahu wa taala minal amri, dari perintah, wan nahi, dan larangan. Wal khaufu war raja'u liwa'dihi wa wa'idihi. Dan juga khauf tadi sudah kita bahas. Khauf adalah takut kepada Allah, war raja, khauf itu takut, roja itu harap. Jadi liwa'dihi wa wa'idihi, atas ancaman, takut akan hukuman, dan juga berharap akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus khauf dan roja, kita harus seimbang, harap dan cemas kita harus seimbang. Kita harus takut kepada janji ancaman Allah Subhanahu wa taala, atas takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus berharap akan janji-janji atau janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan balasan ganjaran yang indah kelak di akhirat nanti. Wal imanu bimutasyabihi, dan juga kita harus beriman, percaya bimutasyabihi, dengan mutasyabihat, dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ini penting kita mengimani ayat mutasyabihat, karena dalam Al-Quran kita tahu ada ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat, ada dua. Siapa yang mengatakannya? Allah sendiri dalam surah Ali Imran ayat insyaallah 4. Ada ayat muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Kita tidak hanya mengimani yang muhkamat saja yang jelas seperti, tapi juga kita harus mengimani, meyakini bahwa ada ayat yang namanya mutasyabihat. Banyak dalam Al-Quran ayat mutasyabihat, seperti ayat alif lam mim, alif lam ra ha mim, terus juga ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat-ayat mutasyabihat yang perlu wajib kita imani. Dan di ayat inilah yang menjadi banyak perdebatan nantinya. Dalam akidah misalnya Ahlussunnah wal Jamaah, karena ayat mutasyabihat ini nanti akan ada kenapa akidah Salafi atau Wahabi percaya adanya akidah ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak percayai adanya pembagian akidah ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan juga ketika menafsiri Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagaimana perbedaan ulama akidah tentang ayat ini. Tapi yang jelas kita wajib mengimani ada ayat yang namanya mutasyabihat. Wal i'tibaru bi qisasihi wa amsalihi. Dan juga kita harus mengambil pelajaran, mengambil i'tibar dengan kisah-kisah, dengan hikmah, cerita-cerita, dan juga perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Juga fa'idha ataita bidzalika faqad kharajta min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Dan jika kita telah mencapai ini, maka kita telah keluar min dhulumatil jahli, dari kegelapan kebodohan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu pengetahuan. Wa min adabis syakki ila rauhil yaqin, dan dari siksa keraguan kepada
ketenangan, keyakinan. Jadi ketika kita telah mencapai makom ini, maka kita akan keluar dari kegelapan ketidaktahuan atau kebodohan kepada cahaya pengetahuan. Dan juga kita akan keluar dari siksaan keraguan kepada ketenangan, kepastian. Jadi ketidakpastian itu menjadi siksaan. Jadi sesuatu yang tidak pasti itu menyiksa memang. Dan ketika ada kepastian itu menenangkan. Jadi bahasanya, diksinya kita lihat ada bisyaki. Jadi siksaan, keraguan, ila rohi. Jadi bukan ruh ya, terau bifathir roh. Roh itu dimakna rohah, dimakna ketenangan, istirahat. Yang tidak pasti itu menyiksa hati, yang pasti itu menenangkan hati. Jadi yang tidak pasti kita tinggalkan saja, pilih yang pasti. Qala Allahu jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari pekatnya kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Waliyul ladzina amanu. Wali, nah ini kata yang sempat ramai kemarin. Bisa dimaknai dengan apa, dekat, bisa dimaknai dengan dekat. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Lebih dari setengah jam saya membaca, seperti insya Allah kita buka dengan tanya jawab. Saya cukupkan untuk 30 menit lebih ini membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gus. Monggo bagi yang lain, teman-teman atau para Gus, bisa menambah dari apa yang disampaikan oleh Kiai Fatur, atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, barangkali ini Gus ya. Sambil lalu Gus. Di ayat tadi, di ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, itu ada mention atau ada di catatannya, wa hadzal kalam minal imam Abi Ambil al-Muhasibi yufidu anna amrul ihtida ila Allah ta'ala wa salahan nafsi wa tazkiyataha la yatawaqqaf ala iltizami syaikhin wa bai'atin. Jadi menurut pemahaman saya, seakan-akan Imam Al-Muhasibi itu meniadakan syekh dan bai'at dalam penyucian diri, dalam petunjuk. Lah, apakah beliau itu menafikan hal ini atau bagaimana? Juga disambungkan dengan yang tadi, masalah ulul albab, yang dalam Al-Quran ada sekitar 16 kalau nggak salah. Itu ulul albab itu lebih pada tafakkur atau tadzakur menurut Al-Muhasibi. Kalau yang pertama, saya tidak tahu yang meniadakan bai'ahnya ya, maksudnya meniadakan syekh dan bai'ah. Tepatnya saya tidak tahu apakah beliau penentang syekh dan bai'ah itu. Karena kalau kita baca sejarahnya, konsep syekh dan bai'ah ini kan hadir di masa-masa thariqah ya. Dan kita tahu thariqah dengan tasawuf adalah dua hal yang berbeda ya. Dan thariqah ini bagian dari tasawuf. Dan ketika udah melembaga menjadi thariqah, dia memang ada proses syekh atau mursyid atau
khalifah, istilahnya berbeda-beda, tetapi dan juga harus ada yang namanya bai'ah, proses janji suci kan kepada seorang guru. Nah, saya tidak tahu apakah di zamannya Imam Abu Hasan Al-Muhasibi sudah ada proses seperti thariqah yang melembaga saat ini, tapi sependek pengetahuan saya jauh sebelum itu belum terlembaga. Bahkan ilmu tasawufnya sendiri kan baru berkembang sebagai ilmu tasawuf ini. Jadi saya tidak tahu pastinya, tapi kalau kita baca tasawuf ini kan baru melembaga di abad akhir-akhir ini, ketika oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili misalnya, ketika terus juga Ahmad Al-Kabir Ar-Rifai, juga pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhyiddin Chisti, dan seterusnya. Itu baru di akhir-akhir abad sebelum abad ke-12 ya. Dan apakah ini lebih cenderung ke tazakur atau ke tafakur? Kalau kita lihat diksi ulul albabnya, saya curiga sepertinya lebih kepada tafakur. Karena kita diingatkan bahwa manusia itu memiliki intelektualitas, manusia memiliki akal, manusia memiliki wawasan, insight, dan seterusnya. Jadi beliau ingin menggarisbawahi bahwa manusia itu memiliki ini, dan ini potensi akal yang diberikan Tuhan, ini harus kita maksimalkan. Ini yang saya tangkap dari teks ini. Jadi sepenuhnya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya rasanya pesan yang ini disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi itu lebih ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Dipersilakan teman-temannya lain, para gus, para kiai yang lain, para bunyai. Banyak bunyai, alhamdulillah. Ya, monggo dipersilakan. Mungkin bisa di-unmute semua mungkin, Mas Mahrus. Ya, monggo Pak Raffi. Pulau. Tadi ya Fatur, apa yang khauf dan khosyah gitu. Perbedaannya itu sama penerapannya seperti apa bedanya implementasi, sedangkan yang dipakai oleh Al-Muhasibi kan teori khauf dan rojaknya itu kan, bukan khosyah dan apa rojak, tapi khaufnya gitu. Tanyaan. Jadi Imam Al-Muhasibi lebih penerapannya ya, pada khauf dan khosyah ini. Seperti pada umumnya biasanya khauf dan disandingkan dengan roja ya. Bisa kita terjemahkan menjadi harap dan cemas. Jadi kita harus seimbang antara harap juga cemas. Berharap atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita harus tetap pada koridor yang namanya khauf atas ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu pede atas rojaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbahaya, bisa melalaikan kita terhadap kemaksiatan. Terlalu pede terhadap terlalu khauf juga, terlalu takut, akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain, mau melangkah ke sini takut, asal melangkah ke sana takut. Saya tidak tahu kenapa khauf dan khosyah, tapi tadi secara bahasa khosyah itu adalah ada rasa sungkan di dalamnya, ada rasa takjub atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mirip dengan roja juga sebenarnya, tetapi spesifikasi perbedaannya apa saya tidak tahu. Mungkin perlu kita cek bersama di kamus lebih mendalam secara bahasa, tapi secara rasa bahasa atau dzauqul lughah kita merasa bahwa
Khosyah itu adalah ada rasa terpukau, ada rasa gentar kepada Allah, ada rasa sungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu sih. Yang sedikit Allah a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Pak Raffi. Terima kasih Yai. Dipersilakan yang lain, ada yang mau menambahkan? Monggo. Pak Harus. Permisi Abah Raffi, Pak Yai Fathur Rahman. Mungkin nambahin sedikit tentang apa yang ditanyakan oleh Abah Raffi ya, mengenai khosyah dan khauf. Saya ingat salah satu penjelasan dari guru saya mengenai khosyah itu gimana gitu. Di Al-Quran kan disebutin bahwa sesungguhnya yang khosyah terhadap Allah itu ulamanya gitu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kemudian dari situ beliau menyimpulkan bahwa khosyah itu adalah rasa segan gitu ya, rasa segan yang diakibatkan karena ilmu gitu, rasa segan yang diakibatkan karena ilmu atas kedikdayaan Allah, ilmu atas kemahabesaran Allah dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau khauf sendiri itu identik dengan siksa, ancaman. Karena itu kan misalkan ketika di hadis Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan ada 7 golongan yang bakal dikasih ayup-ayupan, naungan pas waktu di mahsyar, itu salah satunya adalah orang yang diajak untuk melakukan perbuatan zina, tapi dia menjawab inni akhafullaha rabbal alamin gitu ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Khauf, takutnya itu karena ada siksaan ketika saya melakukan itu gitu. Kenapa kok diksinya tidak memakai kata khosyah gitu? Karena beda konteks. Kalau menurut guru saya seperti itu, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, itu konteksnya ketika kita tahu bahwa orang itu sangat punya kehebatan yang luar biasa. Misalkan kita di depan guru kita yang kita tahu kealimannya, itu kita bisa merunduk serunduk-runduknya karena sulit jelasin itu. Sebagai rasa takut juga nggak takut, tapi mau ngapa-ngapain kayak ya takut. Jadi seakan-akan gitu. Khosyah itu identik dengan ilmu, sedangkan khauf itu identik dengan siksa gitu, atau ancaman. Kalau seingat saya seperti itu kurang lebih ya. Ngapunten. Iya. Oke, terima kasih Mas Farus. Oke, Pak Abah Raffi, monggo. Karena saya ini bukan santri, nggak pernah ngaji, jadi nggak pernah tahu dengan arti kata-kata. Ada khauf, ada tadi alhamdulillah dari Yai Makhrus diterangkan. Ya Fathur dari Makhrus, ini saya nanya lagi, ada surah apa ya? Yang itu, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yata'unana raghaban wa rahaba. Rahaba di sini kan takut juga ya. Jadi ada rohbah. Ya. Rohab ya, rohbah lah. Rohbah. Khauf, ada khosyah. Kalau rohbah apa ya? Ini mohon maaf keluar dari
Kitab. Iya Mas Fahrus. Oh iya Fatur juga silakan. Antara khosyah, rahbah dan khauf. Perbedaannya. Oke. Kalau tadi kan khauf sama sudah yang Khauf robah. sama khosyah. Yang robah nih. Yang fil khairat ya yad'unana raghaba wa rahaba. Raghaba wa rahaba. Wa rahaba. Ya. Mungkin ada yang bisa bantu Mas saya. Fahrus. Kalau saya yang ditanya jadinya saya jawab PR. Enggak. Enggak yang lain. Mungkin ada yang bisa membantu perbedaan secara kalau bahasa aja bisa dimaknai dengan ya itu tadi kagum, takut juga secara biasa ya, tapi pasti kan perbedaan diksi ada rasa yang ingin disampaikan berbeda tentunya. Nah, saya belum bisa menjawab pertanyaan Mbah Rapi ini, bagaimana perbedaan antara rohbah dengan khosyah. Kalau melihat dari bahasa sedikit barangkali yang saya ketahui kalau khosyah tadi lebih kepada ilmu, kemudian kalau khauf pada raub, perasaan takut karena siksa, jadi dia ibadah karena takut nanti kalau nggak ibadah takut dosa dan takut masuk neraka. Dan kalau rahaba ini takut pada maksiat. Kan rogoba wa rohaba. Rogoban itu senang pada taat, rohaban itu takut kepada maksiat. Itu yang sedikit mungkin saya ingat. Bisa dilanjutkan. Kalau rohaban ini lebih kepada maksiatannya. Jadi ada yang menafsiri rogoban wa rohaba, rogoban senang pada sesuatu yang diganjar, diberi pahala, tentang thawab, rohaban ini tentang iqab. Tapi ada juga yang mengatakan rogoban ini ta'ah dan rohaban ini pada anil maksiyah. Gitu barangkali. Ya Fatur bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, sepakatlah dalam hal ini. Monggo Pak Alek, ini kita bisa diskusi lebih terbuka lagi. Mas Mahin. Ini orang kerap ya, santrinya Mbah Warson. Nyai Mahrus, ampun. Yang biasa ahli linguistik ya. Ya mungkin di minggu depan kita sama-sama mencari lebih dalam lagi terkait dengan khosyah, kemudian khauf dan rohaba ini. Kita sama-sama mencari yang seperti apa sebenarnya perbedaan yang mendasar dari ketiga kalimat ini. Ada lagi mungkin juga perlu dicari ini sih, kalau menurut saya cara agama kita untuk mengekspresikan rasa takut yang macam-macam dengan diksi yang macam-macam itu kan juga digunakan pada konteks kesenangan gitu kan. Ada misalnya ada hub, ada wujdi atau wajdi atau insyik atau itu kan salah satu bentukan lain dari ekspresi cinta gitu. Nah itu kayaknya juga perlu dicari juga gitu. Iya.
Kalau tentang cinta-cinta, insya Allah Gus Lutfi nanti Mas Muham semangat deh. Ya, apa bedanya Aish, apa bedanya Hubun, bedanya Hub, insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau masih belum bercinta itu nggak akurat. Ya, enggak, dipersilakan nanti. Kata hub itu kan dari kata ha dan ba ya. Hub artinya cinta. Dan kalau kita balik, buh itu nggak ada artinya. Jadi kalau kita tidak memiliki hub, tidak memiliki cinta, kita tidak ada artinya. Jadi kalau memiliki cinta, tidak ada apa-apa nanti. Terima kasih semuanya. Pertanyaannya dari saya sangat terpantik sekali. Jadi kan dari pertanyaan ini PR laporan malam ini harus selesai Pak ya besok. Kita cari bersama. Terima kasih. Minggu depan kita bahas bersama. Saya senang sekali dan insya Allah ini menghidupkan, menggali lagi kitab-kitab yang lama tidak dibongkar. Alhamdulillah, insya Allah dibongkar lagi kalau seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi cara Allah untuk membimbing kita, melapangkan dada kita. Yasrah sadrahu tadi seperti dalam surah Ar-Ra'd yang Allah menghendaki kita untuk dilapangkan dadanya. Dan ini sebagai wasilahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Abah Rafi bisa menutup dengan doa. Monggo. Pak Sobari boten enten iki. Abah Rafi mohon doanya. Monggo Pak Rafi. Ikhlasan doanya pada malam hari ini. Lebah Bisa kecepatan barokahnya. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim, Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bil fahm wal yaqin. Qadar al-hawaj fi dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wa alimna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma arzuqna anta khairur raziqin. Allahumma fahana futuhal arifin wa nuri qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna. Rabbana sahil umurana wa hassil mawazina. Ballighna wajha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kepada Kiai Fatur, kepada Abah Rafi dan teman-teman semua. Dari kami kurang lebihnya banyak salahnya, mohon maaf. Pak Hiron, kita tutup kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.